Shalom. Shalom. Selamat tahun baru, Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau di awal tahun ini kita boleh bersama-sama beribadah bersekutu di tempat ini. Itu tentunya hanya karena kemurahan Tuhan saja. Tentunya tadi malam ada banyak acara gitu ya. Kalau saudara-saudara kita yang dari Batak ada ngadok hata, betul ya, Pak ya. Dan ya kalau kebetulan saya ada ya ipar saya ya, suaminya sepupu istri saya, gitu ya. Jadi kalau bercerita, wah bisa sampai jam 2, jam 3 gitu ya. Dan pagi-pagi harus bangun dan beribadah, itu tentunya hal yang sangat berat, tetapi ketika bisa hadir, wah itu luar biasa sekali. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, mari bersama-sama kita akan membuka Alkitab kita dalam kitab Yeremia. Yeremia, sudah ketemu? Kalau sudah ketemu bilang amin, kalau belum ketemu bilang ampun. Amin ya. Ya, kita akan membaca ayat Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai yang ke-8. Ya, kita akan membacanya bersama-sama dalam hitungan ketiga. Kita akan mulai Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai 8. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri pedang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Puji nama Tuhan. Sebelum saya melanjutkan, ya ini ketiga kalinya saya dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Tentunya saya berterima kasih kepada Bapak Pendeta Daniel Sarwono dan keluarga yang saat ini sedang ada di Medan, dan juga kepada segenap pengurus gereja GPDI Victory di tempat ini. Dan kali ini saya datang bersama dengan istri dan anak-anak saya, gitu ya. Jadi waktu pertama ya saya melayani di sini sendiri, kedua sendiri, dan ketiga Pak, kami mau ikut, gitu kan ya. Oh ya, silahkan itu ya. Boleh kalau mau ikut. Gitu. Istri juga pas di gereja tidak ada jadwal pelayanan. Ya, terima kasih. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di awal tahun ini kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saya memberikan judul tetap dalam penyertaan Tuhan. Gitu ya. Tadi Pak Pris buat bersaksi bagaimana melewati tahun-tahun ya Tuhan menyertai secara luar biasa, dan tentunya Bapak Ibu saudara-saudari yang lainnya juga mengalami hal yang sama. Bagaimana kita semuanya melewati tahun 2022 yang luar biasa. Kita lewati mungkin penuh dengan pergumulan. Bahkan kita tidak pernah berpikir barangkali ketika kita bisa melewati tahun 2022. Bayangkan di tahun sebelumnya, gitu ya. Bahkan ya baru beberapa hari yang lalu ya, Bapak Presiden mencabut status PPKM sehingga semuanya wah senang gitu ya, bisa berkumpul, tidak harus dan sebagainya. Beberapa tahun yang lalu mungkin terasa berat sekali, Tuhan ini bagaimana gitu ya. Saya punya teman anak Tuhan juga,
punya bisnis travel ya, penjualan agen tiket pesawat. Dia katakan sepi sekali Pak. Gitu ya. Tolong berdoa. Sampai banting setir jualan yang lainnya. Jualan ikan laut. Jualan ikan laut dipasarkan lewat Instagram dan sebagainya dan diantarkan karena sepi. Tapi luar biasa, itu semua boleh dilewati. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika malam tahun baru, ya biasanya ada evaluasi yang dibuat, betul ya? Ya, ketika malam gitu ya, baik mungkin dalam keluarga, dalam bisnis, dalam usaha, mulai membuat evaluasi. Yang pertama mungkin di evaluasi kerohanian. Tahun 2022, kerohanian saya seperti apa? Gitu ya. Apakah saya rajin membaca firman Tuhan? Apakah saya rajin berdoa? Apakah saya rajin ke gereja? Atau mungkin mengevaluasi target yang dibuat di awal tahun 2022. Targetnya 2022 selesai membaca Kejadian sampai Wahyu gitu ya. Tetapi tidak selesai. Karena ketika mulai membaca mungkin mulai berat matanya ya, ngantuk gitu ya. Dulu dosen saya pernah bilang, kalau Anda itu susah tidur, ya, ada tipsnya. Apa? Baca Alkitab, pasti tertidur gitu ya. Ya. Kerohanian dievaluasi. Bagaimana selama 1 tahun ini? Apakah saya sungguh kesehatannya mungkin ya? Kalau yang over 40 atau mungkin di atas 35, wah udah mulai ada kolesterol, asam urat dan sebagainya. Bagaimana kesehatan saya? Wah, sekarang berapa kali saya dan lain sebagainya. Apalagi yang dievaluasi, ya, keluarga itu. Bagaimana keluarga saya? Gitu. Bagaimana anak-anak saya? Biasanya seperti itu. Apa yang belum tercapai? Target-target apa yang belum dilewati? Ya, mulai mendoakan supaya tahun depan bisa tercapai. Demikian juga dengan keuangan. Tentunya ini selalu dilakukan, dibuat supaya apa? Ya supaya tahu langkah apa yang harus dilakukan. Memang semuanya mungkin tidak sesuai dengan apa yang direncanakan pada awal tahun, gitu ya. Awal tahun pasti membuat rencana, ya. Semua direncanakan. Di kerohanian, wah target saya tahun depan mau membaca firman, gitu ya. Setiap hari. Saya belakangan ya saya mengutip dari ada seorang pengkhotbah ya masih muda kalau tidak salah namanya Christopher Tapiheru gitu ya. Dia mengatakan kalau firman Tuhan itu adalah makanan rohani gitu ya. Berarti kan kita nggak pernah berkomitmen ya, saya akan makan setiap hari, kan tidak pernah ya. Pernah nggak kita komitmen? Tuhan, saya berkomitmen akan makan setiap hari gitu ya. Enggak gitu ya. Otomatis pokoknya makan sehari 3 kali, kalau bisa 4 kali juga enggak apa-apa ya. Kalau itu makanan rohani juga seharusnya nggak perlu komitmen ya, membaca firman, ya otomatis karena itu menjadi sebuah kebutuhan gitu ya. Membuat rencana dalam bidang kesehatan, mungkin saya akan disiplin untuk menjaga kesehatan gitu ya. Wah, kalau saya punya pantangan makan yang berlemak gitu supaya tidak naik kolesterolnya. Wah, mungkin mulai disiplin gitu ya. Tahun lalu puji Tuhan ya, karena ternyata saya ini menderita kolesterol. Jadi puji Tuhan tahun lalu saya belajar untuk ya sedikit memakan daging yang lemaknya tinggi supaya tidak naik gitu ya. Tetapi sama saja karena saya tidak disiplin, sangat suka sekali dengan nasi Padang gitu ya. Jadi sama saja. Ya, tahun depan ini saya membuat rencana ya untuk mengurangi, bukan tidak makan nasi Padang, untuk mengurangi. Nanti kasihan warung Padang nggak ada yang beli kalau saya nggak makan. Lalu mungkin keluarga membuat rencana. Dalam keuangan juga membuat rencana. Seringkali itu dilakukan di setiap awal tahun gitu ya. Ya. Membuat evaluasi, menetapkan rencana.
Bahkan ada rencana-rencana yang mungkin sudah dibuat tetapi itu tidak tercapai. Saya dulu tidak akan terpikir bahwasanya akan sampai ke tahun 2023 ketika kita menghadapi pandemi gitu ya. Mendengar, waduh, si ini meninggal. Beberapa teman pendeta, teman-teman saya itu dipanggil Tuhan, meninggal. Wah, teman saya yang pernah satu kampus ya, pelayanan bersama itu. Ketika saya mendapat telepon dari istrinya mengatakan, Pak Samuel, Bapak sudah dipanggil Tuhan. Gitu. Waduh, kenapa Bu? Kena COVID pada waktu itu. Itu rasanya mungkin berat sekali. Semua yang sudah direncanakan awal tahun, wah tidak bisa. Ketika 2020 terlewati, puji Tuhan, masuk 2021 bisa melewati 2021, puji Tuhan gitu ya Pak Pri ya. Kan wah usaha semuanya, wah udah lewat 2021, puji Tuhan lah gitu. Semuanya masih bisa ada gitu kan ya. Gitu. Ketika 2020 lewat, 2021 lewat, saya bilang, wah puji Tuhan, kita sekeluarga tidak terpapar COVID gitu ya. Tapi awal 2022 istri saya terpapar COVID gitu kan. Wah, jadi alumni juga. Ya. Itu yang direncanakan di awal tahun. Tapi baik perencanaan itu bagus, ya. Evaluasi itu bagus, akan lebih bagus lagi ketika itu melibatkan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kita tidak tahu bagaimana nanti 2023. Itu ya, dalam pidatonya Bapak Presiden mengatakan 2023 katanya gelap gitu ya, 2022 sulit gitu ya. Para pelaku bisnis mungkin bisa melihat dan merasakan itu. Itu ya. 2023 kita tidak tahu ya. Masih akan diperhadapkan dengan hidup ya sekarang mungkin ya terbiasa ya dengan new normal, mungkin tidak lagi hal yang baru gitu ya. Atau ya seperti katakan tadi, ekonominya yang tidak jelas. Nggak ada yang tahu apa yang akan terjadi gitu ya. Sampai kemarin kita bisa sampai pada tanggal 31 Desember seperti yang disaksikan Pak Pri tadi, semuanya bisa terlewati, kan kita tidak pernah tahu ketika tanggal 1 Januari tahun lalu. Tapi kita hanya percaya saja, menyerahkan saja semuanya kepada Tuhan, dan semuanya itu bisa kita lewati. Ya, kita tidak pernah menyangka itu ya, bahwa di tahun 2022 kemarin, gitu ya, kondisi pandeminya akan menurun gitu ya, semakin baik sampai pada akhirnya ya boleh bebas nggak pakai masker gitu ya, atau mungkin yang sakit saja yang pakai masker, bisa ada kegiatan orang berkumpul, acara dan sebagainya. Saya memperhatikan beberapa gereja, termasuk gereja tempat saya, baru 2022 kemarin merayakan Natal gitu ya. Ketika merayakan Natal mengundang, wah gitu ya. Panitianya kaget, kenapa? Tamunya banyak sekali gitu ya. Mungkin orang sudah wah nggak pernah Natal, banyak sekali, penuh gitu ya. Di balkon penuh, bahkan sampai yang yang jemaat tidak dapat tempat duduk, ya harus mengalah untuk tamu-tamunya. Kita tidak pernah menyangka, tapi ya itu terjadi ya, penyertaan Tuhan yang sempurna seperti kesaksian berarti. Tuhan sungguh-sungguh menyertai dan melewati. Sedikit kesaksian ketika tahun baru kemarin gitu ya, tahun 2022, sesungguhnya saya tidak begitu menikmati tahun baru. Kenapa? Pada waktu itu saya sedang menulis disertasi saya gitu ya. Tahun baru, habis ibadah tahun baru, di WA diingatkan, Pak, segera ujian proposal. Kami tunggu ya Pak ya, tanggal 10 Januari. Wah gitu ya. Bagaimana ini mau kunjungan, tapi terpikir, saya sudah pikir, sudahlah Tuhan, tidak dokter, tidak apa-apa, saya tetap bisa melayani Tuhan. Itu hanya bonus saja itu ya. Saya pikir saya sudah, nggak mungkin lagi ini, capek sekali saya mau mengerjakan, tapi juga tetap saya kerjakan gitu ya. Saya juga bingung ya, capek
capek, tetap saya kerjakan. Dan selesai tanggal 10, wah sudah ujian. Dan betul-betul awal-awal tahun itu saya rasakan ternyata berat gitu ya. Ternyata sulit begitu ya. Belum lagi istri saya bilang, awas kalau tidak selesai 2022 gitu ya. Nggak akan pernah selesai lagi itu. Kenapa? Ya karena mungkin istri saya bilang, harus gantian dong sama anaknya. Masa bapaknya terus yang sekolah gitu ya. Iya, saya selesaikan. Tapi saya rasakan itu berat sekali. Bagaimana ini Tuhan? Kadang-kadang saya udah di depan laptop, udah saya buka, nggak tahu mau ngetik apa itu. Saya ngambil gitar, saya nyanyi, menyembah Tuhan. Habis itu selesai, apakah dapat inspirasi untuk ngetik? Enggak, ngantuk. Ya, kan udah semakin malam, saya tidur. Nanti kalau terbangun jam 3, wah, baru ada. Dan puji Tuhan, ya, itu tidak pernah saya pikirkan, tapi Tuhan menyertai dan ya selesai gitu ya. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk tahun ini, tahun 2023, kita tidak pernah tahu gitu ya. Karena masih ada 364 hari lagi ke depan. Tapi kita juga tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi besok dan lusa. Tapi kita punya keyakinan bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Amin. Kita harus punya keyakinan bahwa Tuhan tetap memelihara kita. Gitu ya. Kita tidak pernah tahu seperti apa nantinya itu. Tantangan, persoalan gitu ya. Mungkin akan datang. Wah, kita mungkin menghadapi kesulitan ekonomi atau mungkin dalam keluarga atau bahkan dalam kerohanian kita gitu ya. Wah, kita diuji supaya kita jauh dari Tuhan. Nah, melalui teks ini kita akan belajar bagaimana agar tetap dalam penyertaan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melihat kitab Yeremia ini, bagaimana pergumulan Nabi Yeremia menghadapi orang-orang Israel, menghadapi bangsa yang dikatakan di sini penuh dengan dosa. Mereka licik, mereka kebiasaan mengandalkan manusia, tidak percaya kepada Allah, merasa bisa dalam segala sesuatu. Mereka yang hidupnya berkecukupan, menganggap Tuhan itu tidak penting karena mereka bisa melakukan. Mereka yang punya kuasa, punya kemampuan, tidak mempedulikan. Sehingga ayat yang kelima kalau di sini katakan dengan jelas sekali firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Teguran yang keras yang Yeremia sampaikan kepada umat Israel pada waktu, kepada orang-orang yang ada pada waktu itu. Gitu. Andalkan Tuhan gitu. Tapi tidak ada satupun. Kaitannya dengan apa yang disampaikan tadi, dengan bagaimana menghadapi ke depan, kita juga tidak tahu. Mungkin kita sudah membuat perencanaan yang baik, kita sudah membuat perencanaan yang matang, bahkan mungkin dalam bisnis atau bahkan dalam keluarga semuanya sudah menuliskan anggaran-anggaran dan sebagainya. Ya. Tapi ingat, harus tetap mengandalkan Tuhan. Kita mau belajar bagaimana agar kita tetap merasakan penyertaan Tuhan yang sudah kita lewati dari tahun ke tahun dalam kehidupan kita. Ya. Yang pertama di ayat yang ke-17a dikatakan di situ, ayat yang ke-7a, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Itu ya. Saya sedang mengulang lagi belajar bahasa asli Alkitab untuk Perjanjian Lama. Jadi saya tulis di sini. Wah, nggak terbaca di laptopnya. Baruk Hagaber Yiftah. Ya. Yehova wahai Yehova Miptaho. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yang pertama, tetap percaya patuh. Saya coba meneliti melihat apa yang dimaksudkan dari firman Tuhan di sini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Di sana menggunakan istilah Ibrani, bahasa yang dipakai di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Ada kata yiftah dari kata batak, gitu ya.
bukan Batak ya, Batak gitu ya. Batak itu sebuah kata kerja yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan trusted. Percaya, mempercayakan kepada Tuhan. Diberkati, Baruk, orang yang mengandalkan Tuhan, yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agar tetap dalam pemeliharaan Tuhan, tentunya kita tetap percaya pada Tuhan. Percaya kepada Tuhan, gitu ya. Itu punya makna Batak di sini betul-betul menyerahkan, gitu ya. Ya percaya sajalah, entah apa yang akan terjadi, seperti apa kondisinya, seperti apa bentuknya, tetap percaya saja. Tentunya itu sangat sulit. Gitu ya. Tentunya itu sangat sulit. Bagaimana kita bisa percaya saja situasinya seperti ini? Ketika para murid diperhadapkan dengan orang yang banyak, ketika Tuhan katakan, kamu harus kasih makan mereka. Gitu ya. Dengan apa? Ini hanya ada 5 roti 2 ikan. Ya, kamu harus percaya bisa kasih makan mereka. Gitu. Itu pasti situasi yang sulit, gitu ya. Mempercayakan, gitu ya. Mempercayakan semuanya, percaya sajalah, gitu ya. Tuhan tolong, percaya saja. Bagaimana, gitu ya? Percaya saja. Menjalankan kewajiban kepada Tuhan, gitu ya. Tetap percaya kepada Tuhan. Apa yang bisa dilakukan, lakukan. Tuhan, saya sudah buat perencanaan ini dan lain sebagainya. Ya, itu baik. Amsal 16 ayat 1, ayat 2, mereka kan kita merencanakan ini dan lain sebagainya. Tapi keputusan itu datangnya dari Tuhan. Artinya apa? Kita tetap harus percaya melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Kita tetap ingin dalam penyertaan Tuhan. Kita tetap ingin sepanjang 2023 ini Tuhan menyertai, memberkati, dan menolong kita. Tapi itu tidak akan terjadi kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, tidak menyerahkan semuanya kepada Tuhan, tidak menjadikan Tuhan andalan kita dalam setiap kehidupan kita. Itu tidak akan terjadi. Mungkin sangat sulit sekali, gitu ya. Walaupun banyak, sudahlah percaya saja, tapi tidak mudah loh. Untuk percaya sepenuhnya itu tidak mudah. Kalau saya menggambarkan orang yang betul-betul percaya memasrahkan semuanya itu, Bapak Ibu Saudara tahu ya, ada satu wahana, satu permainan, saya lupa bacanya gimana, bangge jumping yang kakinya diikat, gitu ya, itu lompat ke bawah, itu semuanya, itu saya membaca, saya mendengar, sebelum melakukan itu orang tanda tangan, kalau mati nggak tanggung jawab, gitu ya. Iya, yang punya itu enggak, gitu ya. Jadi mereka diikat kakinya, lalu lompat ke bawah, di bawah itu ada air dan sebagainya. Kalau putus gimana gitu ya tadi. Lepas pengikatnya seperti apa gitu ya. Ya model kayak saya yang apa-apa belum melakukan apa-apa selalu dipikir, dianalisa semuanya pasti nggak jadi naik gitu ya. Ya, pasti nggak jadi naik. Wah, ini kalau putus lepas ini nggak jadi gitu ya. Tapi orang nggak gitu ya. Anak saya Caleb yang kecil itu pernah membuat cemas ketika main ke Wahana Surya. Kami cari nggak ketemu, dia sudah naik flying fox yang untuk orang dewasa yang panjang itu. Dan nyangkut di tengah itu. Gitu ya. Tapi hanya mamanya yang cemas, Calebnya ketawa-ketawa, tergantung di situ sambil ditarik sama petugasnya. Karena terlalu ringan. Anak umur 5 tahun pada waktu 5 atau 6 tahun, naik itu. Gitu ya. Kenapa bisa? Gitu ya. Kenapa berani? Gitu kan. Itu kan karena percaya. Gitu ya. Percaya saja, talinya tidak akan putus. Percaya saja. Kita kan kalau naik pesawat juga begitu kan. Wah naik, nanti. Kalau di dalam itu, kalau nanti ini baling-baling mesinnya yang di sini, ini kita bagaimana? Jatuh ke dalam laut. Pasti nggak usah lah naik pesawat gitu ya. Naik bis aja. Nanti udah mau naik bis, waktu dipikir, nanti kalau ke Jakarta lewat di Lampung itu ada tanjakan yang tinggi semuanya. Bisa. Udahlah,
akhirnya nggak jadi kemana-mana ya. Itu tidak percaya. Tetapi ketika percaya, betul-betul menyerahkan semuanya, apa yang akan terjadi semuanya, saya percaya ini pasti sampai ke Jakarta. Saya percaya permainan ini aman semuanya, saya pasti bisa menyeberang ke sana. Mungkin dengan menggunakan flying fox ini. Dan Bapak Ibu, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Nabi Yeremia di sini menegaskan kepada orang-orang, pada bangsanya pada waktu itu, tentunya kepada kita, untuk percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan ketika ingin diberkati. Dengan jelas dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Gitu ya. Mengandalkan Tuhan, melakukan kewajibannya kepada Tuhan, bergantung pada Tuhan dan percaya bahwa Dia sanggup. Tuhan sanggup. Tuhan pasti menolong. Ketika kita bisa melewati tahun 2022 dengan banyak pergumulan, dengan banyak hal yang kita lewati yang saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara bagaimana melewati semuanya. Tuhan menolong sampai sekarang. Tuhan tetap memelihara hingga detik ini. Itu bukti pemeliharaan Tuhan. Amin. Itu bukti pemeliharaan Tuhan atas kita. Kita tidak pernah terpikir ada di tahun 2023 gitu ya. Mungkin kalau mundur lagi ke beberapa puluh tahun yang lalu. Gitu ya. Anak saya itu kalau saya cerita main tendang kaleng tidak tahu. Karena itu permainan zaman dulu. Atau kalau dulu main bikin telepon-teleponan dari apa? Si Caleb anak saya yang kedua ya waktu dia sedikit sedih, saya ambil daun pisang. Gitu ya. Saya tiup, saya bikin semacam trompet. Heran sekali. Gitu ya. Itu mainan papa dulu semuanya. Kita tidak akan pernah terpikir, ya mungkin generasi Pak Pri dan sebagainya, wah akan mudah sekarang walaupun anaknya jauh bisa video call. Nggak terpikir kan Pak ya. Tapi kita bisa lihat hal itu bukti penyertaan Tuhan. Bahwa Tuhan menyertai, bahwa Tuhan menolong kita. Karena apa? Karena kita patuh, kita percaya, tetap percaya kepada Tuhan. Bahwa hari-hari yang berat, bahwa semuanya itu bisa terlewati hingga saat ini. Dan kita percaya 364 hari ke depan yang akan kita lewati. Gitu ya. Tuhan juga tetap akan menyertai. Yang pertama, tetap percaya pada Tuhan. Kita lihat yang kedua, bagaimana kita bisa tetap di dalam pemeliharaan Tuhan. Di ayat yang ke-7, bagian B dikatakan di sana, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Menaruhkan harapan kepada Tuhan, gitu ya. Pasrah. Gitu. Pokoknya pasrah saja. Saya gambarkan seperti seorang ibu yang menggendong anaknya, gitu kan ya. Bapak Ibu, saudari mungkin pernah melihat ibu yang digendong anaknya di belakang yang sudah besar, diikat. Ya, ibunya sambil bekerja, ngelewatin jembatan, ngelewatin jalan. Saya pernah melihat ada ibu-ibu seperti itu sambil gendong anaknya, gitu ya. Ya di desa ya. Dia sambil jalan di atas ini bawa sesuatu gitu ya. Seperti ini, anaknya santai saja ya. Anaknya tetap santai. Ya, kenapa? Karena dia pasrah, dia percaya gitu ya. Dia betul-betul yakin bahwa saya aman di dalam dekapan atau gendongan ibunya gitu ya. Nah, menaruh harapan kepada Tuhan artinya apa? Di sini katakan yang menaruh harapannya kepada Tuhan, yang menaruh percayanya kepada Tuhan, yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Percaya dan berharap bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Gitu ya. Percaya kepada Tuhan, melakukan bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Apa yang sudah kita lakukan, yang menjadi bagian kita, tetap kita lakukan. Semuanya sisanya percayakan itu kepada Tuhan,
supaya Tuhan yang bekerja, supaya Tuhan yang melakukan. Memasrahkan diri, tetap berharap meskipun sulit, gitu ya. Dan seperti saya katakan tadi, ketika percaya, gitu ya, kan sulit, ya itu berat. Ya, bagaimana saya mau tetap percaya? Ini situasinya sulit, gitu ya. Sehingga mungkin mulai mengandalkan kemampuannya sendiri dan lain sebagainya. Tetapi tidak demikian. Firman Tuhan dengan jelas, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Berharap bahwa Tuhan akan tetap menolong. 2023 kita juga akan tetap berharap kepada Tuhan. Menaruh harapan kepada Tuhan. Bahwa Tuhan akan menolong kita. Kalau Tuhan sudah menolong saya, kalau Tuhan sudah menolong keluarga saya di tahun 2022, kita juga harus tetap percaya bahwa Tuhan juga akan memelihara kita, akan memelihara keluarga kita di tahun 2023. Dan yang tersulitnya adalah bagaimana tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Ketika kesulitan itu datang, ketika tantangan itu datang, ketika persoalan itu datang, gitu ya, yang membuat hati kita barangkali tawar, yang membuat kita merasa, wah, mana Tuhan, gitu ya, mana Tuhan, gitu. Anak-anak kan sering begitu, anak saya sering begitu, Pak, Caleb ini sudah berdoa, setiap pagi kita doa sama-sama, gitu ya, malam juga berdoa, kok belum dijawab-jawab sama Tuhan, gitu ya, apakah Tuhan nggak dengar, gitu ya, atau ya kan Caleb, gitu ya, dulu ya saya pernah melayani ada seorang bapak, dulunya seorang Buddha, dia usianya sudah lanjut, dan dia memutuskan untuk percaya Tuhan karena sakit, gitu ya, kakinya ada semacam pengapuran. Dia selalu bilang, ketika saya datang untuk sharing firman mendoakan, dia bertanya, Pak Samuel, kenapa Akong, saya ini sudah tidak lagi ke kelenteng, saya sudah tidak lagi berdoa kepada patung-patung itu, saya sudah berdoa kepada Tuhan Yesus, tapi kok kaki saya belum sembuh ya, gitu ya. Saat bicara dengan saya itu usianya 80 tahun ya. Apa Tuhan Yesus tuh sibuk lagi jawabin doa orang lain? Apa saya ini nggak didengar doanya sama Tuhan Yesus? Wah, saya sudah tidak lagi loh, itu sudah saya buang semuanya, saya bakar, saya tidak mau lagi. Wah, ini bagaimana ya? Tuhan berikan hikmat untuk saya menjawabnya. Tapi mana lebih baik untuk tetap ya firman Tuhan bilang kan kalau bisa hidup 80 tahun yaitu luar biasa tentunya dengan segala bonusnya ya, yang sakit, yang tulang dan sebagainya. Untuk tetap percaya, untuk tetap berharap kepada Tuhan, pasti sangat sulit. Itu menjadi persoalan. Berharap saja. Sampai kapan? Enggak tahu itu ya. Kan kita tidak tahu namanya berharap kepada Tuhan. Berharap kepada manusia lebih parah lagi, mengecewakan. Tetapi di sini janjinya dikatakan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Taruhkan saja. Gitu ya. Ketika kita membuat rencana, ketika kita mengerjakan sesuatu, dan serahkan saja semuanya kepada Tuhan. Kita bisa belajar dari seorang nabi yang bernama Habakuk ya. Dikatakan di sana, sekalipun pohon ara tidak berbuah, dikatakan. Pohon anggur tidak berbunga dan hasil pohon zaitun mengecewakan. Habakuk 3:17. Gitu ya. Di bagian akhir dikatakan, namun aku tetap akan bersorak-sorai di dalam Tuhan Allah yang menyelamatkan aku. Artinya apa? Bahwa ada banyak sekali kesaksian Alkitab yang memberikan kepada kita pengajaran bahwasanya untuk tetap berharap kepada Tuhan meskipun itu situasinya sulit. Ketika kita membaca berita, ketika kita mendengar
pernyataan-pernyataan mengatakan 2023 gelap gitu ya. Ya kita memang tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi. Tapi kita tahu kita punya Allah yang besar dan kita menaruhkan pengharapan kepadanya. Semua rencana, semua apa yang sudah kita kerjakan, kita lakukan, serahkan kepada Tuhan. Gulingkan itu kepada Tuhan dan tetap berharap kepadanya. Jadikan Tuhan sebagai harapan kita satu-satunya. Amin. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita percaya, kita yakin bahwa Tuhan telah menolong kita. Tahun 2022, ya kita sudah lewati, ya salah ketik. Kita sudah melewati tahun 2022. Kita sudah lewati dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Ketika kita ada di tahun 2023, kita juga percaya. Ketika Tuhan sudah menyertai, gitu ya, maka Tuhan juga akan tetap menyertai kita di tahun 2023. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi, tapi biarlah kita tetap dalam penyertaan Tuhan. Biarlah kita tetap di dalam menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, tetap di dalam Tuhan, dan tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan menolong kita menjalani hari-hari kita. Tetap mengandalkan Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.